Halo semuanya, nama gue Noval. Umur gue 18 tahun. Di sini gue mau nyeritain pengalaman gue sekitar 7 tahun yang lalu, waktu gue masih SD. Jadi gue SD di pesantren yang jauh dari kota. Sedikit informasi, kota gue ini udah kota kecil, bukan kota-kota gede yang ada mall dan yang lain-lain. Kota kecil, dan letak pesantren gue di pelosok kota itu, sekitar 1 jam dari pusat kota. Jadi kalau lu mau kesana, otomatis ngelewatin jalan yang cukup susah, lewatin banyak sawah dan banyak jalan-jalan yang masih belum layak untuk dipakai. Suasana pesantren gue tuh masih desa banget, karena ya pesantren gue juga bukan pesantren yang gede, masih dalam pembangunan. Jadi masih banyak gedung-gedung bekas, kamar-kamar kecil yang tadinya rumah warga dipakai untuk kepentingan pesantren. Dan selama pesantren di sana, selama 2 tahun pesantren di sana, gue udah pindah mungkin sekitar 4 kali pindah asrama karena masih dalam pembangunan. Jadi yang satu dihancurin untuk bangun yang lain. Langsung aja, jadi ceritanya, waktu itu gue masih kelas 5 SD. Dan seperti anak kelas 5 SD pada umumnya, gue masih gak takut sama yang namanya setan. Waktu itu, karena ajaran ustadz gue yang selalu ngajarin gue buat berani sama hal gitu. Dan gue diajarin kalau setan tuh gak ada, yang ada jin yang suka ganggu manusia, entah itu jin jahat dan juga ada jin baik. Jadi waktu itu gue tidur awal karena ya seperti biasa sama ustadz, jam 9 udah harus tidur, apalagi masih kecil kan. Gue tidur awal dan gue kebangun sekitar jam 3 pagi. Anehnya gue bangun jam 3 pas. Dan setelah bangun, gue gak ngantuk sama sekali. Bener-bener tiba-tiba yang seger aja. Setelah itu, tak kenapa gue tiba-tiba kepengen tahajud. Sebenarnya di pesantren gue buat anak SD belum wajib tahajud, cuman sesekali, mungkin sebulan 2 kali buat pembelajaran. Nah waktu itu karena ustadz gue juga udah sering ngomong untuk tahajud dan yang lain-lain, gue di situ kepengen tahajud. Tiba-tiba aja, ya udah, gue keluar dari asrama ke masjid buat sholat di sana. Sampai masjid, semuanya gelap, nggak ada satupun lampu yang nyala dan cuman ada penerangan dari jam elektrik yang warna merah. Jadi sekitarnya gelap, cuman WC di belakang masjid yang nyala. Dan masjidnya itu cukup gede. Akhirnya gue wudhu lah di situ tanpa ada rasa takut sedikit pun, entah kenapa. Dan di situ gue sholat 4 rakaat dengan tenang, sangat tenang, karena suasana juga hening banget waktu itu. Dan perasaan gue enak banget waktu itu, entah kenapa. Habis sholat, selesailah gue sholat, gue balik ke asrama. Nyampe di asrama, gue gak bisa tidur lagi. Mata gue udah bener-bener seger dan gue bingung harus ngapain. Tadinya kepikiran buat ngaji, tapi karena gue pikir ngapain lah jam segini, nanti lagi. Akhirnya
Ya udah, gue gabut aja di asrama. Gue ngeliatin temen-temen gue tidur, sesekali baca-baca buku novel yang ada. Sekitar 15 menit gue gak jelas ngapain, gabut-gabut di asrama. Tiba-tiba kipas di asrama mati semua. Dan yang harus lo tahu, kipasnya itu ada 4. Satu di atas yang ada saklarnya, kita harus nyalain di sana, kayak saklar lampu gitu. Dan 3-nya di bawah, nyambung ke stop kontak. Dan 4-4-nya mati begitu aja. Gue awal mikir kayak ini kecabut kali ya, dan gue nggak mikir apa-apa di situ. Sampai pas gue mau benerin kabelnya, gue lihat stop kontaknya nyala kok. Dan gue coba deketin kan, siapa tahu gue bisa benerin. Tahu-tahu nyala sendiri. Gak lama gue kayak, oh ya udah, mungkin kesenggol atau apa. Sampai berapa saat kemudian mati lagi. 4-4-nya mati. Dan selain stop kontak itu nyolokin kipas, sisanya ada HP Ustadz 2 dan yang lain-lain, semuanya masih nyala. Semuanya masih masuk gitu di stop kontaknya. Di situ gue udah mulai mikir kayak, kok bisa 4-4-nya mati? Padahal kan kalau yang kipas di atas itu ada tombolnya sendiri, sedangkan yang 3 lainnya kan di stop kontak. Tapi ya udah, pas gue mau benerin tiba-tiba nyala lagi. Dan kejadian itu berulang sampai mungkin 5 atau 6 kali. Dan yang keulang terakhir tuh bener-bener cepet banget, kayak mati tiba-tiba nyala. 4-4-nya sekaligus. Di situ gue udah mulai merinding sih, kayak kok bisa sih? Tapi karena gue tadi habis sholat, jadi gue mikir ngapain takut lah. Terus tiba-tiba aja dari arah lemari kayak ada orang kesandung gitu bunyinya. Tiba-tiba ada suara bentur yang lumayan keras. Dan buat informasi, lemarinya ini bukan lemari yang ditaruh di pojok. Jadi lemari kita itu berjejer dari arah pintu masuk sampai ujung, supaya kalau ada orang dari luar masuk itu nggak langsung ngelihat ke arah kamar, nggak bisa lihat di dalam. Jadi sengaja dijejer supaya nanti kita harus jalan dulu sampai ujung, baru di ujung dikosongin lemarinya. Itu jalan masuknya. Dan gue dengar dari arah situ kayak ada orang sandung gitu loh. Gue refleks menoleh ke arah situ. Dan di balik sela-sela lemari, gue ngeliat kayak ada bayangan gitu. Bayangan kecil, ukurannya kayak tuyul mungkin, atau anak kecil, kayak lagi ngumpet di balik sana. Di situ entah kenapa gue nggak takut, merinding iya, tapi gue masih mikir kayak apaan sih nih, ada yang jahil nih kayaknya nih. Akhirnya karena gue masih ngelihat bayangan itu di balik sela-sela, gue panggil lah. Siapa tahu itu orang iseng. Oi, siapa tuh? Kak Hilmi ya? Apa Kak Radit? Gue manggil 2 nama kakak kelas itu karena mereka yang paling sering iseng. Tapi gak ada jawaban. Dan gue jelas-jelas masih lihat itu. Kayak ada sosok anak kecil yang ngumpet di balik situ. Akhirnya karena gue kesel, gue mikirnya gue dikerjain. Gue teriak lagi, siapa tuh? Jangan jahil dong kak, jangan jahil dong kak, udah malam nih, jam segini. Dan tetap gak ada jawaban. Terus tiba-tiba gue ngeliat
dari sela-sela lemari kayak bayangin itu lari ke arah pintu. Karena gue penasaran, walaupun takut banget sebenarnya, tapi di otak gue kayak mungkin ada yang iseng kali atau apa. Gue kejar ke arah situ. Gue langsung lari ke balik lemari itu, karena gue ngira ada yang ngerjain. Taunya nyampe sana gak ada siapa-siapa dan pintu masih ketutup. Buat informasi, pintunya itu pintu yang agak macet, jadi kalau mau ditutup harus digebrak lumayan kenceng. Pas gue lihat gak ada siapa-siapa, gue udah lemes banget sih tuh. Gue udah gak bisa mikir apa-apa, kayak ini apaan. Akhirnya gue tutupan selimut deh sampai subuh, walaupun gue gak bisa tidur sama sekali. Dan beberapa kali di sela-sela gue yang hampir tidur itu, gue tetap denger kayak kipas tiba-tiba mati dan nyala lagi beberapa kali. Dan akhirnya subuh datang. Muka gue pucat banget waktu itu, sampai dikira sakit sama Ustadz dan disuruh istirahat buat gak ikut ngaji habis subuh. Dan gue tanya, Ustadz, tadi malam saya begini. Gue ceritain lah semuanya. Terus dia bilang, kamu sih habis tahajud bukannya tidur lagi atau ngaji, malah bengong. Hati-hati lain kali. Dan sejak saat itu gue jadi malas buat tahajud di masjid. Sekalinya gue tahajud paling di kamar karena takut, dan langsung tidur lagi. Dan ternyata bukan cuma gue yang pernah ngalamin hal itu. Teman-teman gue dan ustadz gue juga pernah. Jadi kalau kata ustadz gue di pesantren gue itu ada jin baik dan jin jahat. Tapi yang keseringan ganggu itu jin baiknya, karena kita ngelakuin suatu hal yang gak dia suka. Kayak contoh teman gue, kakak kelas gue lebih tepatnya, dia tidur di masjid di daerah imam, katanya karena ketiduran atau apa gitu selesai belajar. Dan gak cuma dia yang tidur masjid, banyak. Tapi rata-rata di soft kedua atau soft ketiga, dan dia ketiduran di tempat imam. Subuh-subuh dia bangun, dia kaget, perutnya sakit banget. Dan pas dia kasih lihat ke ustadz, dan gue ngeliat sendiri waktu dia mamerin perutnya ke ustadz, itu biru, memar, dan bener-bener gede banget, kayak orang habis kena tonjok di situ. Terus dia kayak kesakitan, "Tat, ini kenapa ya?" Terus ditanya ustadz gue, tidur di mana? Di masjid, di soft, di tempatnya imam. Ustadz gue malah ketawa. Lain kali jangan tidur di situ, kalau bisa di belakang atau di soft kedua, soft ketiga, biar nggak ada yang marah, dia bilang. Dan yang unik di asrama gue itu katanya ada jin baik. Setiap jam 9 malam, kalau kita gak cepet tidur atau cuma ngerumping-ngerumping gak jelas, pasti atapnya bunyi. Dan atapnya terbuat dari seng, jadi bunyinya bener-bener kenceng banget. Awalnya sih kejadian bunyi itu gak ada yang peduli, sampai suatu malam bener-bener bunyinya itu kenceng banget berkali-kali, sampai jam sekitar 10:30. Dan orang-orang kayak, ini apaan sih, kucing atau apa, ganggu banget. Dan ustadz gue masuk cuman bilang, tuh udah disuruh tidur. Wah, sampai saat ini, waktu itu gue gak ada lagi tuh tidur di atas jam 9, kecuali kalau emang buat belajar atau ngaji mungkin,
Anehnya kalau kita pakai belajar atau ngaji, itu nggak ada suara kayak gitu sama sekali. Atau kita zikir yang lain-lain. Tapi kalau kita ngerumpi, suara itu pasti datang. Kayak suara lemparan batu di atap. Kalau kucing mungkin berkali-kali kayak dia lagi jalan, tapi ini enggak. Kayak orang mukul atap aja. Dan ada satu lagi kejadian yang dialami Ustadz gue. Jadi Ustadz gue ini masih muda, sekitaran umur 18. Di kamar yang sama, di asrama yang sama. Dia pernah rep-repan. Dan rep-repannya ini aneh banget. Dia kebangun, entah itu kebangun atau emang mimpi. Dalam keadaan tangannya ketekuk ke dada, nyilang di dada, dan kakinya, lututnya nyentuh perut dia. Jadi kondisinya kayak orang ketahan gitu, sama yang ada beban, kayak ada beban di atasnya. Dan pas Ustadz gue melek, dia ngeliat ada sosok mirip tuyul, anak kecil yang cuman pakai celana dalam. Bedanya mata dia merah dan taringnya bener-bener panjang, merinding. Taringnya bener-bener panjang dan lagi neken tangan dia supaya nggak bisa gerak. Dan di situ dia nggak bisa gerak mungkin sekitar berapa menit sambil ngeliat penampakan itu, entah dia mimpi atau enggak. Dan dari sudut matanya, karena sebelah dia tidur adalah jendela, ada jendela. Dia di situ ngeliat di luar ada sosok cewek mirip kuntilanak, tapi bukan katanya, kayak sosok cewek aja. Dan kayak ada bayangan hitam gede gitu di dekatnya. Seakan-akan mereka lagi main di situ. Dan berapa saat berselang, tiba-tiba semuanya hilang aja. Kayak Ustadz gue kayak bangun dari tidur gitu. Dan dia tetap gak bisa gerak selama 10 menit mungkin. Sampai Ustadz lain datang buat bangunin anak-anak dan sadar kalau dia kena rep-repan, dan langsung didoain lah saat itu. Kata Ustadz gue, dia emang gak baca doa sih, lupa. Dan kebetulan tidur di pojok. Saran buat teman-teman, kalau gak mau kena rep-repan katanya gak boleh tidur di pojok ruangan, dan harus tetap baca doa. Mungkin sekian cerita dari gua. Mohon maaf kalau penyampaiannya agak kurang jelas atau bertele-tele. Pesan dari gua adalah mereka ada, jin-jin itu ada, entah itu baik atau buruk. Kita harus menghormati dengan cara apapun agar mereka tidak merasa terganggu atau merasa tidak suka dengan kehadiran kita. Terima kasih.